Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22DX. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang 5 materi dari mata kuliah Technopreneurship. Nah, yang pertama ini ada mengenai materi konsep paradigma entrepreneurship, dan yang kedua ada mengenai materi konsep paradigma Technopreneurship, dan yang ketiga ada materi kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan, dan yang keempat ada materi 5 pilar entrepreneurship, 5 pilar materi technopreneurship, dan yang kelima ada materi mengenai startup. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi konsep paradigma entrepreneurship. Nah, apa sih itu konsep paradigma entrepreneurship? Nah, konsep paradigma entrepreneurship ini merupakan suatu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana wirausaha memandang dan mendekati peluang, risiko, inovasi, dan penciptaan nilai. Nah, di sini ada beberapa konsep dan poin utama yang melandasi konsep paradigma entrepreneurship. Nah, ini yang pertama ada pemahaman tentang peluang. Nah, pada bagian ini paradigma entrepreneurship menekankan bahwa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peluang ini akan melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Contohnya seperti tren yang sedang berkembang atau masalah yang dapat dipecahkan dengan solusi inovatif. Nah, yang kedua ini ada kepemimpinan dan inovasi. Nah, di sini wirausaha dalam paradigma ini diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan daya inovasi yang tinggi. Nah, mereka tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga menciptakan solusi baru dan membawa perubahan positif ke dalam lingkungan mereka. Nah, yang ketiga ini ada risiko dan ketidakpastian. Nah, pada bagian ini paradigma entrepreneurship mengakui bahwa risiko adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah proses menciptakan dan mengembangkan bisnis baru. Nah, wirausaha ini harus siap untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil risiko yang terukur untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, yang keempat ini ada penciptaan nilai, dan yang kelima ada pengembangan keterampilan kewirausahaan, dan yang keenam ada komitmen terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Nah, poin-poin tadi menyimpulkan bahwa paradigma entrepreneurship ini nantinya akan mencerminkan suatu pendekatan yang holistik dan dinamis terhadap menciptakan dan mengelola suatu bisnis baru dengan fokus pada inovasi, nilai, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan materi kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Nah, kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan ini merupakan suatu elemen penting dalam kewirausahaan yang memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan merealisasikan peluang bisnis. Nah, berikut ini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kedua materi tersebut dalam konteks kewirausahaan. Baik, yang pertama ini ada poin kreativitas. Nah, pada bagian ini kreativitas nantinya akan merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi yang unik, dan pendekatan-pendekatan yang segar terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi. Nah, dalam konteks kewirausahaan, kreativitas ini sangat diperlukan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru, mengembangkan produk atau layanan yang inovatif, dan menemukan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, untuk poin kedua ini ada inovasi. Nah, pada bagian ini inovasi akan mengacu pada penerapan ide-ide kreatif ke dalam tindakan yang menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan, perusahaan, dan masyarakat secara luas. Nah,
Dalam konteks ini, seorang wirausaha, inovasi ini nantinya akan melibatkan pengembangan produk baru, proses baru, model bisnis baru, atau strategi pemasaran baru yang akan membedakan bisnis dari pesaing dan memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang lebih baik. Nah, inovasi ini dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari inovasi intermental yang memperbaiki produk atau proses yang sudah ada, hingga inovasi radikal yang mengubah landscape industri secara fundamental. Nah, kesimpulannya pada bagian ini, dalam kewirausahaan, kreativitas dan inovasi bukan hanya menjadi keunggulan kompetitif, tetapi juga menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di pasar yang dinamis dan berubah-ubah. Wirausaha yang sukses adalah mereka yang mampu menggabungkan kreativitas dengan inovasi untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 5 pilar technopreneurship. Nah, konsep 5 pilar technopreneurship ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami aspek-aspek kunci yang diperlukan untuk membangun dan mengelola bisnis dengan sukses. Nah, berikut ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang masing-masing pilar tersebut. Nah, yang pertama ada peluang atau opportunity. Nah, pada bagian ini, pilar pertama ini adalah peluang yang merujuk pada identifikasi dan eksploitasi kesempatan bisnis yang ada di pasar. Nah, wirausaha ini harus mampu mengenali peluang-peluang yang berkembang dari perubahan tren, kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau teknologi baru. Nah, kemampuan untuk melihat peluang ini di mana orang lain melihat tantangan adalah kualitas penting dari seorang wirausahawan. Nah, yang kedua ada inovasi atau innovation. Nah, pada bagian pilar kedua ini, inovasi ini nantinya akan melibatkan pengembangan ide-ide kreatif menjadi solusi yang memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang lebih baik daripada yang sudah ada. Yang pertama ada sumber daya atau research. Nah, pada bagian ini, pilar ketiga adalah sumber daya yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk menggerakkan bisnis termasuk modal, tenaga kerja, teknologi, dan jaringan. Nah, pilar yang keempat ini ada manajemen risiko atau risk management. Nah, pilar keempat ini merupakan manajemen risiko yang nantinya akan melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan menjalankan bisnis. Nah, dan bagian yang kelima ini ada pengembangan jaringan atau networking. Nah, pada bagian pilar kelima ini adalah pengembangan jaringan yang nantinya akan melibatkan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan mitra, pemasok, dan investor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tentang startup. Nah, apa sih itu startup? Startup ini adalah suatu istilah yang merujuk pada perusahaan yang baru didirikan. Nah, biasanya dalam tahap awal pengembangan dan pertumbuhan. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu kalian pahami mengenai tentang startup. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua inovasi, yang ketiga ada skalabilitas, yang keempat risiko, yang kelima model bisnis yang fleksibel, yang keenam pendanaan, yang ketujuh kultur kerja berbeda, yang ke-8 tujuan besar, yang ke-9 pertumbuhan dan skala. Nah, kesimpulannya, startup ini memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan memperkenalkan inovasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak startup yang gagal, beberapa di antaranya berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa dan menjadi pemimpin industri di masa depan. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai 5 dari materi kita hari ini. Yang pertama tadi ada materi konsep paradigma entrepreneurship, dan yang kedua ada materi kreativitas dan keinovasian dalam yang kedua ada mengenai materi konsep paradigma technopreneurship, yang ketiga ada
materi kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Yang keempat ada materi 5 pilar technopreneurship, dan yang kelima ada materi startup. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan semoga materinya bermanfaat.